Oke, selamat malam Abang, Kakak, dan teman-teman. Di sini saya, Divotri Nugraha, dengan teman saya Ripka Doroti ingin membantu menjelaskan mata kuliah geometrik jalan. Jadi untuk ini layarnya udah kelihatan belum ya? Udah. Oh, udah ya. Oke. Jadi sekarang yang pertama nih yang ngejelasin Ripka dulu. Oke, jadi di sini saya mau ngejelasin buat soal dari tugas pertemuan 1 sih. Jadi soalnya itu ada VJD 2 jurusan untuk 2 buah jalan raya A dan B adalah sama besar, yaitu 8.000 kendaraan per jam. Pembagian jurusan jalan raya A adalah sama besar masing-masing 50%, dan pembagian jurusan jalan raya B adalah 60% dan 40%. Dan diasumsikan itu kendaraan yang lewat, kendaraan roda 4 dengan kondisi jalan ideal dan mulus. Sehingga kapasitas jalannya itu 1.450 kendaraan per lajur. Jadi di sini ditanya itu jumlah lajur jalan A dan jumlah lajur jalan B. Nah, jadi di sini kita tulis dulu diketahui jalan A itu VJD-nya 8.000 kendaraan per jam. Terus pembagian jurusannya itu 50%, seperti yang di soal tadi. Terus kalau yang jalan B itu VJD-nya sama 8.000 juga. Pembagian jurusannya itu ada dua, yang 60% dan 40%. Terus diketahui juga asumsi jalannya ideal, dan yang lewat hanya kendaraan roda 4, kapasitas jalannya 1.450 kendaraan per jalur. Terus kalau untuk yang jalan A itu, rumusnya itu 2 dikali pembagian jurusan dikali VJD per kapasitas jalannya. Jadi 2 dikali 50% dikali 8.000 per 1.450. Itu hasilnya, ini tuh 5 komaan tapi dibulatin jadi 6. Jadi jadinya tuh 6 lajur. Terus kalau yang untuk jalan B itu rumusnya sama, tapi kita pakai pembagian jurusan yang terbesar. Jadi pakainya 60%. Jadi 2 dikali 60% dikali 8.000 per 1.450. Itu dapatnya 7 lajur. Jadi untuk kesimpulannya itu, jalan A dan jalan B masing-masing memerlukan 6 lajur dan 7 lajur dalam 2 arah. Dari aspek keselamatan, sebaiknya digunakan lajur yang genap agar tidak terjadi perebutan lajur tengah. Terus untuk yang di kisi-kisi Pak Budi itu ada juga tentang jarak pandang. Jadi untuk definisi jarak pandang itu, jarak pandang itu dapat dimanfaatkan pula dalam perencanaan penempatan rambu lalu lintas dan marka jalan, baik secara geometrik maupun kondisi lingkungan yang kurang memenuhi persyaratan. Nah, jarak pandang itu ada dua, jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Untuk jarak pandang henti, itu rumusnya JH sama dengan JHT ditambah JHR. Untuk rumus JH bisa dilihat di sini, JHT-nya dan JHR-nya dengan keterangan-keterangannya. Terus untuk rumus jarak pandang henti itu ada dua. Itu untuk jalan datar dan untuk jalan dengan kelandaian tertentu. Nah, untuk yang jalan datar tuh rumusnya yang ini. Terus untuk yang kelandaian tertentu. Nah, terus jangan lupa untuk yang L-nya itu dalam persen itu dibagi 100. Terus untuk ini rumus jarak pengereman. Rumus jarak pengereman itu ada V, ini V kuadrat per 254 FM
Nah, untuk keterangannya DR itu jarak pengereman, V itu kecepatan, terus Fm-nya itu koefisien gesekan. Terus untuk rumus nilai kecepatan rencananya itu ada VR sama dengan 3,6 JHT per T. JHT-nya itu jarak tanggap, T-nya itu waktu tanggap, VR-nya itu kecepatan rencana. Itu dalam kilometer per jam. Terus jarak pandang mendahului. Jarak pandang mendahului itu penjumlahan dari D1 plus D2 plus D3 plus D4. Untuk D1-nya itu merupakan jarak yang ditempuh selama waktu tanggap. Rumusnya itu yang ini. Nah, nanti untuk T1-nya ini, itu rumusnya dari yang ini. 2,12 ditambah 0,026 VR. Nah, untuk hasil T1 itu biasanya kurang lebih dari antara 3,7 sampai 4,3 detik. Terus untuk rumus yang A ini itu sama kayak yang di bawah 2,052 ditambah 0,036 VR. Terus lanjut untuk yang D2-nya itu rumusnya 0,278 dikali VR dikali T2. Untuk T2 juga rumusnya ini, 6,56 ditambah 0,048 VR. Terus untuk yang D3, itu, jadi nanti kan dapat nilai VR-nya. Kalau misalnya VR-nya itu diketahui misalnya 60 km per jam, jadi kita pakai D3-nya itu yang 30. Kalau misalnya VR-nya itu nilainya 70, berarti kita pakainya yang 55. Jadi kita ngikut dari tabel ini, tabel interval nilainya ini. Ripka. Ya. Kalau tadi dikasih tahu ya D3-nya ya? Biasanya D3-nya juga ada yang dikasih tahu, ada juga yang melihat dari tabel ini sih. Jadi nggak dikasih tahu. Kalau misalnya dikasih tahu, berarti pakai nilai D3 yang dikasih tahu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu, lihat dari nilai VR-nya. Oke. Terus lanjut D4, itu rumusnya 2/3 D2. Terus untuk jarak pandangan menyiap minimum. Jadi untuk jarak pandang menyiap minimum itu rumusnya 2/3 D2 ditambah D3 plus D4. Nah, untuk nilai D-min-nya ini, nanti kita terus untuk kalau tabelnya ini tuh sebenarnya buat perhitungan yang D-min ini. Jadi kalau misalnya VR-nya misalnya diketahui 80. Terus misalnya Terus kalau misalnya hasil dari jarak pandang menyiap standar perhitungannya itu 520. Nah, itu kan udah mendekati sama 527 ya. Berarti maksudnya hasil jawaban kita tuh udah benar gitu, karena udah mendekati dari tabel ini.
Ada yang masih kurang paham nggak buat yang ini? Kalau misalnya udah paham, berarti lanjut ke yang ini, rumus kelandaian jalan. Nah, rumus kelandaian jalan itu D sama dengan V kuadrat per 254 F plus minus L. Nah, ini tuh rumus kalau di soal itu D basah D kering. Jadi kalau misalnya D basah itu pakainya kalau misalnya D basah itu pakai yang minus, kalau misalnya D kering itu pakai yang plus. Jadi kalau misalnya nanti ditanya D kering berarti yang plus minusnya ini pakainya yang plus. Tapi kalau misalnya ditanya yang D basah pakainya. Terus lanjut ke ini ya, latihan soal yang kemarin. Benar. Nah, jadi ini untuk soal tugas yang Pak Budi kemarin, itu hitung jarak pandang menyiap standar dan minimum dengan kecepatan rencana kendaraan 60 km per jam. Nah, sebenarnya kalau yang dari ini tinggal plot-plotin dari rumus-rumus tadi yang di PPT aja sih. Jadi untuk pertama kan nyari T1-nya dulu. T1-nya tuh rumusnya 2,12 ditambah 0,026 dikali V. Nah, V-nya kan diketahui 60. Jadi dimasukin nilainya 60, dapatnya 3,68. Terus nyari A-nya. A-nya rumusnya 2,052 ditambah 0,0036 dikali V. Masukin V-nya juga 60, hasilnya 2,268. Terus nyari D1. D1 rumusnya 0,278 T1 dikali V minus M plus A kali T1 per 2. Terus dimasukin nilainya 0,278 dikali 3,68 dikali 60 min 15 plus 2,268 dikali 3,68 per 2. Hasilnya dapat 50,31 meter. Terus nyari T2-nya 6,56 ditambah 0,048 dikali 60. 60 ini yang V-nya. Jadi rumusnya ini dikali ini tuh V. Sama dengan dapat 9,44. Terus untuk D2-nya juga rumusnya ini dikali rumusnya itu 0,076 dikali 90 dikali V yang ini yang V-nya yang 60. Itu hasilnya 157,46. Terus D3-nya itu kan diketahui nilai kita kan tadi 60 ya. Nah, kalau misalnya dari tabel tadi itu di interval 60 tuh D-nya itu D3-nya tuh pakai yang 30 meter. Nah, ini yang kondisi kalau misalnya D3-nya nggak diketahui. Kalau misalnya D3-nya diketahui, berarti pakai D3 yang diketahui. Terus lanjut ke D4 itu rumusnya 2/3 D2. Terus ini masukin nilai D2-nya dapat 104,97 meter. Terus untuk D totalnya itu D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 hasilnya 342,74.
Nah, terus untuk nilai tadi kan kita dapatnya itu 342,74. 342,74. Terus fee-nya kita kan tadi itu 60. Jadi kita ambil dari tabel nih. Kita lihat dari tabel, kalau fee-nya 60, terus kita dapat tadi 340-an. Nah, ini kan 353 nih. Berarti hasilnya kita mendekati, berarti perhitungan kita tuh udah benar. Terus lanjut ke ngitung D-min. D-min itu tadi kan rumusnya 2/3 D2 plus D3 plus D4. Ini tinggal masukin aja nilainya lagi. Masukin D2-nya, masukin D3-nya, masukin D4-nya, dapat 239,943. Nah, terus ini untuk perhitungan yang ngitung tadi D basah dan D kering. Jika diketahui V-nya 80 km per jam, F-nya 0,55, L-nya 0,05. Nah, jadi kalau misalnya D basah itu kan nih, DB itu yang D basah itu pakai yang minus. Kalau misalnya yang D kering itu pakai yang plus. Jadi tinggal masukin angkanya, dapat D keringnya itu 41,994, D basahnya itu 251,97. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Dari contoh soal yang tugas kemarin. Ini soalnya yang mana? Ini soal tugas 3 yang Pak Budi. Oke. Kalau nggak ditanyakan, berarti saya ini. Selanjutnya, saya ingin melanjutkan menjelaskan tentang super elevasi dengan super elevasi itu nanti kita bakal berpatokan dengan tabel. Tabelnya itu bisa bentukannya kayak gini. Bentukannya mirip-mirip kayak gini. Kalau misalnya mau lihat tuh bisa di buku, di bukunya yang pernah disuruh beli sama Bu Sari, itu bisa lihat di halaman 111. Nanti ada semua data-datanya. Lalu untuk diagram super elevasi ini ada yang diagram super elevasi spiral, lingkaran spiral. Ini dia bentuknya seperti ini. Ini kalau bisa dibilang tuh template. Jadi kalau kita mau buat, kita ikutin aja gambarnya, tinggal kita masukin nilai E-nya, nilai E normalnya, yang kayak gitu-gitu. Lalu untuk ini diagram super elevasi yang lingkaran penuh atau full circle, dia bentuknya juga mirip kayak spiral lingkaran spiral.
Ini juga sama, ini template, kita tinggal gambar, kita tinggal masukin nilai E-nya, E normalnya. Lalu yang ini bentuk diagram super elevasi yang spiral penuh. Dia bentuknya yang beda sendiri. Jadi ini sama, dia template juga, tinggal kita gambar, kita masukkan nilai E normal sama E-nya. Ini juga sama, ini yang full circle, yang ini spiral. Baterai. Berikutnya saya ingin menjelaskan tentang contoh soal pembuatan lengkung full circle dengan super elevasinya. Jadi yang pertama ini kita ada soal, yang pertama diketahui itu deltanya atau sudut deltanya itu 30 derajat dengan nilai R-nya itu 350 meter dengan nilai V atau kecepatan rencana itu 70 km per jam. Dari sini kita bisa mencari nilai TC, EC, dengan LC. Jadi untuk nilai TC ini rumusnya itu R dikali tan dikali setengah delta. Kita masukkan jadi 350 tan setengah 30 derajat. Nah, sama yang perlu diperhatikan juga, ini tannya ini setengah, ini seharusnya satu kurung dengan deltanya. Karena kalau misalnya tidak dikurungin bareng, hasilnya bisa berubah. Jadi yang dikurungin bareng itu yang setengah ini, setengah dengan deltanya itu dikurung bareng. Nanti kalau kita udah masukin angkanya, dapat 93,78 meter. Lalu untuk yang kedua ini kita mencari EC. EC ini rumusnya TC dikali tan seperempat delta. Ini sama juga di dalam dibikin kurung. Nanti kita masukkan TC-nya 93,78 tan seperempat dengan 30 derajat. Hasilnya jadi 12,35 meter. Lalu yang ketiga, kita mencari nilai LC. Nilai LC rumusnya itu delta per 360 dikali 2pi kali R. Di sini kita masukkan lagi, deltanya itu 30 derajat dengan R-nya 350. Kita dapatkan hasilnya jadi 183,26 meter. Ketika nilai TC, EC, dan LC udah didapatkan, kita langsung coba. Jis. Oke, oke. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah kita dapatkan nilai TC, EC, dengan LC. Nah, selanjutnya kita bisa gambar langsung gambar lengkung full circle. Jadi gambar ini nih pertama kita harus buat skala dulu.
Skalanya nanti terserah aja, tergantung ukuran yang dikasih dari soal. Seenaknya aja, sesuaiin nama ukuran kertas. Jadi untuk cara gambar pertamanya itu, kita tentuin dulu nih titik titik yang paling bawah ini. Kita tentuin dulu titik paling bawah ini nih. Nah, kalau kita udah bikin titik, nah dari sini kita langsung pakai busur. Kita tentuin sudutnya. Nah, sudutnya itu kita sesuaiin sama yang ini. Nih. Nah, ini. Ini kan sudutnya itu di soal tadi 30 derajat. Gini, 30 derajat. Jadi dari titik ini kita buat ke arah atas tuh dia 30 derajat. Nanti kalau kita sudah buat arah 30 derajat, nah dari situ kita jadikan patokan, kita tarik garis. Tarik garisnya itu garis yang ini. Ini sama yang ini. Nah, lalu untuk garis ini kita nentuin panjangnya itu berdasarkan nilai R. Nilai R ini. Nilai R ini juga udah diketahui di soal tadi dia 350 meter. Jadi kita sesuaikan dengan skala aja 350 meter gitu. Nanti kalau kita sudah bikin ke kiri 350 meter, ke kanan 350 meter, di sini bakal ada titik TC dengan CT. Dengan TC ini itu singkatan dari tangan circle dan CT itu circle tangan. Lalu kalau kita sudah bikin nih sampai titik TC dengan CT, selanjutnya kita buat pakai jangka. Kita gunakan jangka itu untuk buat ini yang garis lengkung ini nih. Nah, ini. Kita gambar ini dengan jangkanya itu jarumnya itu di titik ini. Jarumnya di sini. Nanti kalau kita udah buat garis lengkung ya, lalu dari sini kita buat garis lurus yang ini. Ini. Ini sama ini. Nah, untuk buat garis lurus ini, kalau dari saya itu dibuat aja dia tegak lurus dengan yang garis R yang ini nih. Garis R ini. Nah, gitu. Dibikinnya tegak lurus. Nanti dia kan ketemu nih. Dia ketemu nih garisnya di sini kan ketemunya. Nah, kalau udah ketemu di sini ini namanya itu PI. PI itu ini point of intersection. Dia tuh hasil pertemuan dari garis yang kiri ini sama yang kanan. Itu. Lalu kalau sudah nih kita udah gambar kan, kita udah gambar apa gambar bentukannya. Sekarang kita tinggal kasih keterangan-keterangannya. Pertama keterangan yang R ini kita masukkan panjang R itu berapa? Dia 350 meter. Lalu sudutnya juga kita kasih keterangan sudutnya itu berapa? Dia 30 derajat. Lalu ini LC ini panjang busur lingkaran. Jadi dia panjang ini yang garis miring yang ini nih. Nah, dia panjangnya itu di sini 183,26 dengan dari hasil hitungan di atas. Nah, lalu ada juga nilai EC. Kalau nilai EC itu dihapus dulu. Nilai EC itu dia dari sini. EC itu dari titik point of intersection ke sini. Itu EC. Gitu. Sama kalau dimasukin ini juga nih. Jarak TC. Jarak TC yang 93,78 dia jarak dari titik TC ke point of intersection-nya. Nih bikin garis kayak gini nih. Tuh. Lalu yang ini juga kita masukin juga nih deltanya.
deltanya ini sama yang 30 derajat. Oke. Ini untuk yang gambar lengkung full circle, di sini ada yang ingin bertanya? Mungkin cara gambarnya apa gimana? Full. Ya, Yang di bawah totalnya 30 derajat apa 30 oh kira-kira. ya, ini kalau di bawah ini total 30 derajat. Jadi kalau dibagi dua jadi 15 dengan 15. Oke, sama yang Itu. gambar yang itu gimana? Yang mana? Yang miringin kan? Yang garis lurus atau garis lengkung? Miring. Yang Ya. CT ke DPI apa DI? Oh ya, itu kalau ini dibikin tegak lurus aja. Jadi dari garis ini coba ya dibersihin dulu. Ini kan ini ada garis CT nih. Nih dari titik sini kita bikin garis CT kan tadi. Nah, dari sini kita bikin tegak lurus arahnya ke sana gitu. Yang ini juga sama. Ini kan kita bikin garis nih TC. Nah, ini juga tegak lurus di sini gitu. Oke. Oke. Kalau dari yang lain apa ada yang ingin bertanya? Cukup, Vo. Lanjut dulu, Vo. Oke. Kita lanjut lagi. Ini kan udah kita gambar lengkung full circle. Sekarang kita coba bikin super elevasi. Jadi untuk yang super elevasi ini, kita pertama nentuin dulu nih. Kita kan udah diketahui ya nilai VR sama R-nya. Kita udah dikasih tahu itu 70 km per jam sama 350 meter. Nah, lalu ada nilai Emax. Nah, nilai Emax ini dia biasanya dikasih tahu di soal. Dia Emax-nya itu berapa. Nah, Emax ini buat yang menentukan kita mau lihat tabelnya. Jadi Emax ini kita buat lihat tabelnya nanti. Nah, tabelnya itu yang tadi saya kasih tahu itu di buku halaman 111. Ya, nah jadi dari situ kita udah dapat nih infonya V-nya berapa, R-nya berapa, Max-nya berapa. Eh, lalu ini EN, E normal itu dia 2%. Jadi untuk E normal ini sebenarnya kalau nggak diketahui dia biasanya memang E normal itu 2%. Tapi kalau misalnya diketahui baru dia angkanya lain, ikutin yang diketahui aja gitu. Nah, ini kan kita udah dapat nih data-datanya kan. Sekarang kita mengikuti berdasarkan Emax-nya, berdasarkan V-nya, sama berdasarkan R-nya, itu kita lihat tabel. Tabelnya itu yang ini. Nih. Nah, ini. Ini tabelnya. Tadi kan kita lihat tadi itu Emax-nya itu 8%. Lalu kecepatan VR-nya, kecepatan rencananya 70 km per jam. Lalu apa sih R-nya itu 350. Nah, kita lihat di sini kan. Mana 350? Ternyata di sini ada 360 sama 340. Nah, karena dia karena kita lihat nih, kalau 360 ini kan dia di persentasenya itu 6%. Sedangkan yang 340 itu dia 6,2% gitu. Jadi bisa kita anggap kalau misalnya 350 itu kan artinya dia di tengah-tengahnya. Itu kita tuh kayak bisa pakai apa perbandingan gitu ya. Perbandingan. Jadi
kalau misalnya 6 di sini 6%, 360-nya 6%. Lalu 340-nya 6,2%, maka 350 itu jadi 6,1%. Ini 350 dia jadi 6,1%. Nah, jadi untuk menentukan nilai E-nya ini itu caranya seperti itu. Kita melihat dulu datanya itu kecepatannya berapa, sama R-nya berapa, sama Emax-nya berapa. Gitu. Kalau udah di sini, kita udah dapat kan. Kita lihat lagi ke atas. Ini. Di sini E-nya 6,1%. Lalu kita lihat lagi. Kita udah dapat nih nilai E-nya. Nilai E-nya udah dapat. Sekarang kita lihat lagi. Nilai E itu, kita tahu nih, nilai E-nya 6,1 dengan VR-nya 70 km per jam kan. Nah, di sini kita harus cari dulu nilai LS-nya. LS ini. Nih, ada LS1, LS2, sama LS total. Di sini kita bisa lihat tabel 5,5.12. Oke, kita lihat tabelnya. Nih. Di sini juga kita lihat lagi. Di sini kecepatannya 70 km per jam. Lalu berarti kita lihatnya LS1, LS2 kan di sini nih. Sama nilai E-nya. Tadi kan kita 6,1, artinya dia di tengah-tengah sini kan. 6,1%. Nah, di sini kita lihat, kita bandingin lagi. Kalau di 6% itu di nilainya itu 39 dengan 59, sedangkan yang di 6,2% dia nilainya 41 dengan 61. Artinya bisa Artinya kalau di 6,1% di tengah-tengahnya itu jadi 40 dengan 60. Gitu. Jadi untuk mencari nilai LS1 dengan LS2 itu dengan tabel ini. Ini kalau bisa kalau dari buku tuh halaman nih 126. Di tabel 5.12. Sebenarnya tabel yang ini juga ada nih. Nih 5.12 juga, tapi dia dengan persentase E-nya beda gitu. Tinggal dilihat aja. Jadi tadi kan kita dapatnya dia 40 dengan 60 ya. Nah, di sini kita lihat LS1 itu 40, LS2-nya 60. Jadi kalau misalnya kita buat LS total dia jadi 100 meter. Nah, dari sini kita bisa hitung ini sepertiga LS, dan ini sepertiga LS dengan 2/3 LS. Sepertiga LS ini kita masukkan nilai LS yang 100 meter tadi. Jadi sepertiga dikali 100 jadi 3,33 meter. 2/3 dikali 100 jadi 66,67. Vo, itu kenapa 1/3 sama 2/3, Vo? Nah, Kenapa pilih 1/3? jadi gini, sebenarnya untuk digambar, nanti gambarnya bakal kayak gini kan. Nah, gambarnya ini pasti kan dia tuh tadi kan gua ada bilang itu template. Nah, kalau dia template artinya di sini nih udah ada rumus-rumusnya nih.
2/3 LS, 1/3 LS, 1/3 LS, 2/3 LS gitu. Jadi kalau kita mau gambar kita kan perlu input nilainya, makanya kita masukkan ini kita perlu inputnya nilai LC, nilai 2/3 LS, 1/3 LS gitu. Nilai E normal kayak gitu. Oke. Tadi udah jelas belum? Oh, jelas-jelas, Bo. Oke. Nah, jadi kan kita udah ngitung nih 1/3 LS, 2/3 LS kan. Nah, kita udah ada nih nilai-nilainya udah dapat. Nah, kita tinggal masukin. Kan di sini yang diminta itu super elevasi yang full circle. Nah, kita ikutin aja kayak yang tadi kalau full circle berarti template-nya itu gambarnya kayak gini. Nih. Ini gambarnya udah kayak gini. Udah pokoknya ya tok lah begini gitu. Nah, kalau sudah begini kita tinggal masukin nih. Pertama kita lihat nilai Nah, di sini kayak ada nilai LC kita masukkan. Tadi nilai LC itu yang hitungan yang di atas. Nilai LC 183,26. Lalu ada 1/3 LS itu jadi 33,33. Lalu 2/3 LS 66,67. Ini juga sama nih 33,33, 66,67. Di sini kita masukin lagi nilai E-nya. E-nya itu 6,1% yang tadi kita dapetin di tabel. Lalu yang ini nih, ini ada garis yang ini kan, ada begini nih. Nah, yang bagian atasnya ini, itu nilai E-nya 0%. Ini pasti 0%. Nah, baru yang di bawahnya, di bawahnya ini dia E normal. Nah, E normal tadi itu yang 2%. Yang biasanya E normal itu 2% gitu. Nah, E normal ini sebenarnya bisa kita buat juga, bukan cuma di bawah, tapi di atasnya, di sini. Di sini juga bisa nih E normal yang positif 2%. Itu. Nih, bisa juga gambar kayak gini. Jadi ada dua, positif 2% sama negatif 2%. Gitu. Ini tinggal input aja. Yang ini juga E sama dengan 0%, E normalnya min 2%. Di sini kasih gambar baru lagi juga boleh nih. Yang plus 2% E normalnya. Lalu ini juga sama. Ini tinggal ikutin aja nih garis-garis ini. Ini E normal masukin min 2%, E normal masukin min 2%, ini E masukin 0%, ini masukin. Udah, masukinnya semua. Gitu. Yang ini juga nih nilai E-nya. Ini 6,1, tapi dia karena di bawah jadi minus. Gitu. Sampai sini apa ada yang mau bertanya secara gambarnya kah apakah Jelas, Bo. Oke. Tadi 6,1 dari mana kok? 6,1 dari tabel ya yang ini nah yang ngeplotin kecepatan V sama nilai R. Oke. Kalau min 2 Bentar, pasti Vo, gue mau nanya. dari sononya. Boleh. Vo, itu lu dapat 6,1 dari mana? Itunya. 6,1 itu gue dapat dari sini. Jadi kan tadi diketahuinya tuh Emax-nya ini 8% kan. Lalu Iya. kecepatannya 70 sama R-nya 350. Nah, tapi di sini kan 350 tuh nggak ada ya. Ini Arif ya? Iya. Nah, kan nggak ada tuh, Rip. Nah, jadi di sini tuh kayak pakai yang apa sih bahasanya kayak ngebandingin gitu. Iya, Ini ngebandingin. 360. Jadi dia di tengah-tengahnya tuh berapa? Kalau di sini 350,
dibandingkan dengan persentasenya kayak gitu. Jadi di sini pas dibandingin ternyata di tengah-tengah sini untuk 350 itu dia 6,1 gitu. Oh kalau misalkan nih Vo, itu Emax-nya itu 7%, berarti tabelnya beda lagi dong. Ya, kalau Apa gimana? misalnya Max-nya 7%, berarti beda lagi. Bisa di buku sih. Oh, Di sini belum gua terterain. oh, tapi Iya. rata-rata 8% yang keluar. Nah, itu belum tahu juga sih. Tadi yang kan ada kelas Pak Budi, ada kuis tuh. Itu keluar Iya, berapa iya. persen? Bentar. Eh, tapi ya udah kayak yang penting kan ada infonya tentang Max itu. Jadi eh, info itu yang kita jadiin patokan buat kita mau lihat tabel yang mana. Oh, oke. Oke. Oke, Vo, oke, Vo. Oke. Vo, gue mau nanya dong. Berarti yang sisi dalam lengkung itu berarti langsung kayak dia negatif gitu ya? Karena di bawah dari 0%. Ya, betul. Oh, oke, Vo. Oke. Nah, untuk ini Vo, penentuan-penentuan yang kayak yang garis-garis miring itu ada ukurannya atau emang di garis saja gitu, Vo? Garis ini yang ini ada set. Yang ini yang ada min en yang bukan, Yang Vo, yang di template, ini. yang bawah, yang di template. bawah. Oh ya, ini template sih. Bikin Oh, aja. Gitu. oke deh. Berarti ntar itu tergantung data aja kan? Iya. Oke deh. Oke, Vo. Thank you. Lanjut aja, Vo. Oke. Ini udah apa? Masih ada yang mau nanya kah? Sebenarnya ini udah terakhir sih. Kalau min 2-nya Vo, pasti min 2. Yang mana? Normal. Ya, jadi tadi gue dengar dari Bu Sari kalau apa normal itu pasti 2%. Cuma kan kita nggak tahu kalau dosen lain gimana kan. Jadi kalau misalnya kagak dikasih tahu normalnya anggap aja 2%. Tapi kalau ada diketahui berarti bisa diketahui dia normalnya 3% misal. Ya udah ikutin yang diketahui aja gitu. Oke. Vo, tadi kan dari Bu Sari itu ada 2 soal kan? Ya, Nah, untuk soal yang satu lagi itu kira-kira gimana, Vo? yang itu ya, yang kan dia ada soal yang bikin lengkung full circle ini sama Itu kan yang yang ini vertikal. kan super elevasi. Oh, sama yang ini. Iya, jadi kenapa gua coba kasih yang ini karena gue lihat kan di soal Busari gitu, lalu juga di soal-soal tahun lalu itu juga yang keluar itu kalau nggak super elevasi sama lengkung, gambar lengkung gitu. Oh, berarti yang tadi kita kerjain tinggal super elevasi doang yang belum kelar ya? Iya, Oke deh. Thank you, Vo. oke. Boleh ke bawah nggak, Vo? Gue mau screenshot bentar. Yang mana nih? Ini nih, gambar-gambar. Oh nih, ya. Ini lu kirim gak Vo? Ya boleh, nanti gua kirim. Oh ya udah, ntar yang dari kirim aja deh. Oke. Berarti ini udah kelar kan ya? Udah, ini udah terakhir. Itu tabel-tabel dong. Ya udah deh. Thank you ya, Vivo. Ya. Thank you, Ripka. Thank you, Divo. Thank you, Rip.